Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afah dengan NIM 2010-95-1044. Pada kali ini saya akan menjelaskan tugas pendahuluan 2 modul 3. Di sini percobaan 2 kondisi 15, di mana kita akan mengganti buttonnya dengan SPDT. Nah, selanjutnya alat bahan digunakan ada VCC, di sini 4 resistor, 2 LED yellow dan red. Di sini ada 2 SPDT, 2 Arduino, 1 sebagai master, 1 sebagai slave. Kemudian kita hubungkan untuk kaki 7-nya itu ke resistor yang seri dengan LED yang diteruskan ke ground. Kemudian kaki 2-nya itu ada SPDT yang terhubung pada saat normal ini kaki pinnya nih, pin satunya atau pin A-nya di sini terhubung dari DC generator sama resistor. Di sini juga pada kaki 7-nya juga, kemudian kaki 2-nya juga pada slave. Nah, selanjutnya setelah kita rangkai programnya, kita masuk ke di sini ada 2 program. Yang pertama kita akan masuk ke master. Di sini kita ada master. Kita pertama terlebih dahulu menginclude library untuk SPI-nya, kemudian kita mendefinisikan LED dan SPDT itu pada pin 7 dan pin 2. Nah, selanjutnya kita gunakan tipe data ya, integer untuk variabel SPDT value dan untuk integer X. Kemudian kita gunakan fungsi void setup, di mana kode di dalam program ini akan dieksekusi sekali. Kemudian ada di dalamnya ada serial begin 115.200. Di sini kita akan memulai serial communication dengan baud rate-nya itu sebanyak 115.200 bps. Nah, selanjutnya kita akan mendeklarasikan SPDT itu sebagai input dan LED sebagai output dengan menggunakan pin mod. Nah, selanjutnya ada SPI.begin. Di sini kita akan menunjukkan komunikasi SPI dimulai, di mana di sini kita akan men-set clock-nya untuk komunikasi SPI, di mana kita digunakan di sini SPI.setClockDivider, SPI_clock div 8, di mana kita akan di Arduino itu 16 MHz, kita bagi 8 menjadi 2 MHz clocknya. Nah, selanjutnya ada digital write SS, high, di mana kita akan men-setting slave selectnya sebagai high, so master doesn't connect with slave. Nah, selanjutnya kita menggunakan fungsi void loop, di mana fungsi dalam kode dalam fungsi ini akan dieksekusi berulang, di mana kita akan di sini mendeklarasikan variabel master send dan master receive dengan tipe data byte. Nah, selanjutnya ada variabel SPDT value. Kita akan membaca nih status dari SPDT tadi. Misalnya dia normally open, belum 31 atau normally close. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan percabangan if, di mana ketika SPDT value yang terbaca itu high, maka X-nya sama dengan 1. Jika tidak, X-nya sama dengan 0. Kemudian ada digital write SS, low, di mana kita akan men-start communication dengan slave-nya terhubung ke master. Nah, selanjutnya ini ada variabel master dengan N menunjukkan variabel master send ini merupakan variabel X yang tadi itu. Nah, kemudian kita juga menggunakan variabel master receive, di mana kita akan mentransfer nih hasil pembacaan value dari master send value menuju ke slave dan akan diterima hasilnya menuju slave. Nah, selanjutnya kita akan membuat nih percabangan if, di mana ketika master receive-nya terbaca 1, artinya logic from, di mana di sini akan dieksekusi kemana ketika master receive-nya sama dengan 1, kita akan set pin LED 7-nya itu akan menyala dengan ditandai kita di sini menggunakan serial.print master LED on yang akan tertampil pada serial monitor. Nah, jika tidak,
maka LED-nya tidak akan menyala. Digital write LED ku low dan akan tertampil pada serial monitor master LED off. Kemudian kita delay 100 millisecond dan kemudian kita running dan kita salin kode hacknya yang ini ke program. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke yang kedua. Nah, ini adalah untuk yang slave. Nah, untuk yang slave ini kita akan di sini terlebih dahulu kita akan mendeklarasikan mengambil input library SPI, kemudian kita akan mendeklarasikan bahwa LED itu pada pin 7 dan SPDT-nya pada pin 2. Nah, kemudian kita akan juga menunjukkan pendeklarasian variabel receive dengan di sini adalah tipe datanya adalah volatile boolean volatile. Nah, selanjutnya juga ada volatile byte untuk slave receive dan slave send dengan tipe datanya volatile byte. Kemudian ada tipe data integer untuk X dan SPDT value. Kemudian kita menggunakan fungsi void setup di mana kode di dalam fungsi ini akan dieksekusi secara sekali. Kemudian ada serial begin 115.200 di mana di sini kita akan menunjukkan kecepatan komunikasi serial dengan baud rate-nya 115.200 bps. Nah, selanjutnya kita akan mendeklarasikan SPDT sebagai input, LED sebagai output, dan kita akan men-set MISUS sebagai output. Nah, kita akan dapat mengirim nih data menuju master dari slave. Kemudian, nah, di sini merupakan pembeda antara master dan slave, di mana di sini kita akan mengaktifkan bahwa program ini mengaktifkan SPI dalam keadaan slave, di mana SPCR ini menunjukkan pengaktifan SPI pada mode slave dengan menggunakan SPI control register. Kemudian kita akan membuat variabel menunjukkan receive-nya menunjukkan false. Kemudian di situ ada SPI.attach interrupt, di mana kita di sini akan interrupt di setting on untuk komunikasi SPI. Nah, selanjutnya di sini ada ASR SPI SDC _fact, di mana ini digunakan untuk menunjukkan fungsi interrupt routine function. Kemudian kita akan membuat variabel slave reset itu sebagai SPDR dan receive-nya kita set sebagai true. Nah, selanjutnya ada fungsi void loop, di mana fungsi void loop ini semua kode di dalamnya akan dieksekusi berulang, di mana jika if-nya itu receive dan jika if dan ada lagi perjapangan di dalamnya tuh, jika if slave receive-nya tuh sama dengan 1, maka LED-nya menyala, ditandai juga kita akan menampilkan pada serial monitor itu slave LED on, dan jika tidak maka LED tidak menyala dan ditandai juga dengan menggunakan serial print slave LED off. Kemudian kita akan melanjutkan nih membuat variabel membaca status dari SPDT dengan variabel namanya SPDT value sama dengan digital rate SPDT ku. Nah, selanjutnya ada fungsi if, di mana kita akan membaca jika SPDT value-nya sama dengan high, maka X-nya sama dengan 1, dan jika tidak, X-nya sama dengan 0. Di mana slave send ini sama dengan X, di mana SPDR ini sama dengan slave send, dan kita akan kembali, dan di sini akan kita bisa kirimkan hasil dari slave ini menuju master, dimana kita nanti di sini akan bisa menggunakan master in slave out. Nah, selanjutnya kita juga compiling, kemudian kita salin. Setelah kita salin,
maka kita akan mencoba merunningnya. Dimana kita harus tahu select ini akan aktif jika menerima data dalam keadaan low atau nol. Karena ketika dia dalam keadaan nol, di sini tidak aktif. Mana jika SPDT dihubungkan ke pin, maka SPDT high sama dengan 1, kemudian SPDT akan dikirimkan ke slave, di mana master juga akan menerima data dari slave. Kemudian ketika slave-nya kita hubungkan ke VCC dan SPDT-nya low, karena SPDT karena 1 juga, maka LED akan hidup dan serial monitornya akan tertampil LED-nya menyala. Begitu juga sebaliknya, di mana di sini ketika ini dalam logika 1 ini kita beri low, maka LED slave-nya akan menyala. Nah, selanjutnya ketika kita memberikan ini sama-sama high, maka yang ininya yang menyala karena ada